Bursa transfer menyisakan tak sampai sebulan lagi. Namun nampaknya Chelsea telah memiliki skuad yang cukup untuk mengarungi musim 2025-2026. Enzo Maresca kini sedang menunggu anak asuhnya yang kini sedang menikmati liburan untuk kembali ke training camp pada tanggal 4 Agustus 2025. Setelah kedatangan Jorel Hato, walaupun belum secara resmi diumumkan oleh Chelsea, dan jika melihat skuad yang ada sekarang, apakah Chelsea masih membutuhkan pemain baru lagi? Di episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia, kami akan mengulas tentang kedalaman skuad yang dimiliki Chelsea. Mulai dari posisi penjaga gawang hingga ke posisi penyerang. Siapa sajakah mereka dan apakah kedalaman skuad itu sudah cukup? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Dimulai dari posisi penjaga gawang, Chelsea nampaknya sudah pede dengan kehadiran Robert Sanchez dan Philip Jorgensen. Walaupun ada rumor yang mengatakan The Blues mendatangkan Donnarumma atau Maignan, nampaknya transfer tersebut tak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Dari sisi Enzo Maresca, sepertinya sang pelatih sudah sangat yakin dengan Robert Sanchez karena ia sangat memahami sistem dari Enzo Maresca. Akurasi passing dan kefasihannya menggunakan kaki nampaknya akan menjadi senjata Chelsea ketika sedang membuild up serangan. Sementara untuk Philip Jorgensen, musim ini adalah musim penentuan untuknya dan ia akan diberikan satu kesempatan lagi apakah Philip Jorgensen bisa menjawab kepercayaan Maresca. Philip Jorgensen yang dibeli pada awal musim lalu sebenarnya memiliki kemampuan yang tak jauh berbeda dari Robert Sanchez. Keduanya akan ditugaskan untuk saling memberikan persaingan yang sehat di sesi latihan dan siapapun pemenangnya, merekalah yang layak untuk menjadi starter pilihan Enzo Maresca. Sementara untuk posisi kiper ketiga, apakah Chelsea akan menggunakan kiper senior lagi atau justru akan mengandalkan kiper dari akademi? Jika melihat sejarah Chelsea ke belakang, Chelsea selalu memiliki kiper ketiga yang telah berusia senior seperti Marco Amelia pada musim 2015-2016, lalu Eduardo pada musim 2016-2018, selanjutnya Robert Green pada musim 2018-2019, dan Marcus Bettinelli pada musim 2021-2024. Apakah Robert Sanchez, Philip Jorgensen, dan kiper ketiga yang masih belum diketahui ini sudah cukup untuk mengarungi musim 2025-2026? Hanya Enzo Maresca dan waktulah yang bisa menjawabnya. Kita lanjut ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback. Di posisi fullback, Chelsea memiliki Reece James dan Malo Gusto di posisi right back, lalu Marco Kurela dan Jorel Hato di posisi left back. Kehadiran Jorel Hato akan menjadi tambahan amunisi yang sangat berguna untuk Chelsea, terutama untuk Marco Kurela yang bermain sangat luar biasa dan memainkan sekitar 90% dari seluruh pertandingan Chelsea di musim kemarin. Hal ini terpaksa dilakukan karena The Blues tidak memiliki pemain untuk menggantikan sosok bek kiri berambut kribo ini. Chelsea sebenarnya telah memiliki Renato Veiga untuk berotasi dengan Marco Kurela. Namun, ia lebih memilih hengkang ke Juventus dan manajemen memutuskan untuk tidak terburu-buru mencari penggantinya. Dengan kehadiran Jorel Hato, pemain yang baru berusia 19 tahun ini, semoga ia mampu beradaptasi dengan taktik dan filosofi Enzo Maresca dan akan menjadi pengganti yang sepadan dari Marco Kurela. Marco Kurela yang bermain sangat luar biasa baik ketika bertahan maupun menyerang. Semoga Jorel Hato mampu untuk menyaingi kemampuannya. Dengan mempunyai 4 pemain untuk mengisi posisi fullback dengan rincian 2 pemain sebagai right back dan 2 pemain lagi sebagai left back, nampaknya sudah cukup untuk mengarungi musim 2025-2026.
Kita lanjut ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Untuk posisi center back, Chelsea memiliki pemain yang melimpah di posisi ini. Namun yang akan masuk untuk menjadi skuad inti adalah 5 atau 6 pemain saja. Jika melihat daftar back Chelsea secara lengkap, center back pilihan Chelsea di musim depan adalah Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Aaron Anselmino, dan Josh Asampong. Dari ke-8 pemain yang telah kami sebutkan, nampaknya yang akan diikut sertakan oleh Enzo Maresca hanya 5 atau 6 pemain saja. Kelima pemain itu adalah Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, dan Benoit Badiashile atau Aaron Anselmino. Nama-nama seperti Josh Asampong dan Anselmino kemungkinan akan dipinjamkan, lalu Axel Disasi akan dijual sehingga ia tak akan menjadi bagian Chelsea di musim depan. Dari kelima pemain ini, menurut kami, mereka sudah sangat memahami taktik dari Enzo Maresca dan ternyata memang benar kelima pemain itu mampu membuktikan di ajang kompetisi Piala Dunia antar klub dengan menjadi tim yang memiliki pertahanan terbaik pada kompetisi tersebut. Setelah pembahasan center back, mari kita lanjut ke posisi berikutnya, yaitu posisi defensive midfielder. Posisi defensive midfielder adalah posisi di mana Chelsea menjadi salah satu tim yang memiliki kedalaman skuad terbaik untuk posisi ini. Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Romeo Lavia merupakan komposisi DM yang paling solid. Setidaknya mereka telah membuktikan diri di turnamen Piala Dunia antar klub. Untuk menambah kekuatan di musim depan, The Blues bahkan telah mendatangkan gelandang muda Dario Esugo dan Andre Santos untuk menjadi amunisi tambahan dalam mengarungi musim yang panjang di musim depan. Tantangan untuk mereka berempat, terutama untuk Romeo Lavia, adalah mereka harus menjaga diri agar selalu tetap fit dan semoga dijauhkan dari berbagai macam cedera. Kita lanjut ke posisi selanjutnya, yaitu posisi attacking midfield. Di antara Cole Palmer, Christopher Nkunku, dan Kiernan Dewsbury Hall yang berperan sebagai attacking midfield dalam skuad Chelsea saat ini, nampaknya posisi ini cukup membutuhkan tambahan pemain baru untuk mengarungi musim depan. Setelah kehilangan Joao Felix yang hijrah ke Al Nassr, praktis Enzo Maresca tak mempunyai pengganti yang sepadan untuk Cole Palmer. Hal inilah yang menjadi alasan kuat mengapa Chelsea sangat serius untuk mendatangkan Xavi Simons dari RB Leipzig. Untungnya, progres dari transfer ini telah mencapai 80% dan jika tidak ada aral melintang, Xavi Simons yang telah menghapus RB Leipzig di akun Instagram official miliknya akan segera resmi berseragam biru. Lalu untuk Christopher Nkunku, nampaknya Premier League tidak cocok untuk gaya mainnya dan ia akan segera pergi meninggalkan Chelsea pada bursa transfer ini. Sementara untuk Kiernan Dewsbury Hall, karena etos kerjanya yang baik dan tidak pernah protes akan minimnya menit bermain yang ia punya, tentu kehadiran dan leadership-nya masih akan dibutuhkan oleh Enzo Maresca. Kita lanjut ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger. Posisi winger adalah posisi yang krusial dalam sistem penyerangan dan pertahanan Enzo Maresca. Skema dari Enzo Maresca sangat menuntut pemain-pemainnya untuk lihai dalam 1 lawan 1 dengan pemain lawan, namun juga harus rajin untuk membantu pertahanan. Dari nama-nama Pedro Neto dan Estevao Willian di posisi sayap kanan, dan Jamie Gittens dan Tyreek George di posisi sayap kiri, di antara 4 nama yang telah kami sebutkan, yang sudah jelas memiliki pengalaman bermain di Premier League hanyalah Pedro Neto dan ketiga pemain lainnya belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk tampil di level Premier League. Setelah kehilangan Noni Madueke yang hengkang ke tim rival Arsenal dan Jadon Sancho yang tak jadi dipermanenkan, karena faktor inilah mengapa manajemen masih mencari pemain baru untuk memperkuat posisi sayap kiri Chelsea di musim depan. Tak heran mengapa nama Alejandro Garnacho
masih menjadi topik hangat untuk diboyong oleh Chelsea. Karena meskipun usianya masih berusia 21 tahun, namun ia sudah memiliki segudang pengalaman bermain di Premier League. Nama Alejandro Garnacho adalah nama yang menarik jika seandainya ia jadi didatangkan ke Chelsea. Jika Alejandro Garnacho tidak jadi didatangkan, pemain senior layaknya Son Heung-min juga menarik untuk digoda bergabung ke London Biru. Kapten timnas Korea Selatan itu telah memutuskan untuk keluar dari Tottenham dan tidak ada salahnya jika The Blues menawarkan kontrak selama 1 tahun atau 2 tahun kepadanya. Memiliki pengalaman bermain di Premier League, tentu Son Heung-min akan menjadi mentor yang bagus untuk Jamie Gittens di posisi sayap kiri. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu posisi striker. Kita sampai di pembahasan terakhir, yaitu posisi striker. Posisi ini adalah posisi di mana Chelsea mengalami peningkatan yang masif sejak 2 musim terakhir. Jika 2 musim ke belakang, Chelsea hanya memiliki Jackson, Nkunku, dan Mark Guehi, maka kekuatan itu telah di-upgrade oleh manajemen untuk menghadapi musim depan. Joao Pedro, Liam Delap, dan Nicholas Jackson adalah komposisi striker yang cukup komplit untuk menghadapi musim 2025-2026. Ketiga striker yang memiliki 3 fungsi berbeda akan memudahkan tugas dari Enzo Maresca di musim depan. Jika menghadapi situasi low block, maka Joao Pedro adalah jawabannya. Lalu jika melawan bek yang berpostur tinggi besar, maka Liam Delap adalah striker yang tepat untuk itu. Dan terakhir, jika Maresca menginginkan menggunakan skema counter attack, maka Nicholas Jackson dengan kecepatan dan skill olah bolanya akan menjadi solusi yang menjanjikan. Posisi striker sama halnya dengan posisi defensive midfielder. Kedua posisi ini Chelsea seharusnya tidak perlu mengutak-atik lagi karena komposisinya sudah cukup dan sudah lengkap. Dengan santernya rumor kepergian Nicholas Jackson, apakah Chelsea harus mencari striker lagi ke depannya? Kita akan mengetahui jawabannya ketika musim sudah dimulai, yaitu pada tanggal 15 Agustus nanti. Berikut adalah ulasan kami mengenai kedalaman skuad Chelsea untuk mengarungi musim depan. Jika membahas satu persatu di setiap posisi attacking midfield dan posisi winger adalah posisi yang harus dibenahi oleh manajemen menjelang ditutupnya bursa transfer pada 1 September nanti. Kedatangan Xavi Simons adalah sebuah keharusan, sementara untuk Alejandro Garnacho, opsi ini adalah opsi yang menarik untuk dinantikan. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah skuad Chelsea yang sekarang sudah cukup baik untuk menghadapi musim depan? Jika ada posisi yang ingin kalian upgrade, posisi manakah itu? Lalu siapakah pemain yang pantas untuk mengisinya? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.